Hari ini tepat 12:30 kita berencana mau cari makan ke daerah Nongko Jajar. Jadi kita lewat daerah Candi, terus kita mau lewat arah Malang. Sepanjang jalan itu suasananya yang awalnya cerah tiba-tiba itu hujan, guys. Jadi bener kata Reza Hardian kan, yang awalnya terang hujan, cuacanya nggak menentu. Dan ini ketika kita sudah mulai masuk hutan di daerah Nongko Jajar tuh suasananya yang nggak terik banget, tapi ya mendung-mendung gitu loh. Tiba di daerah Nongko Jajar tuh kan jalan udah mulai kelok-kelok ya, naik, terus di kanan kiri tuh hutan pinus gitu. Kita nyari cafe yang mau tempat buat kita makan. Jadi rencananya setelah kita makan siang tuh kita balik lagi ke Sidoarjo gitu loh. Jadi kita cuma mau makan siang terus balik lagi. Dan gak lama setelah kita naik hujan lagi. Karena kita kafe yang akan kita datengin tuh ternyata daerah Nongko Jajar tuh banyak kafe tutup. Akhirnya kita naik aja lah, siapa tahu nanti di atas lagi masih ada kafe lagi. Ternyata sambil kita menikmati jalanan yang terus menanjak ini, hujan gak berhenti. Dan semakin ke atas tuh kafe udah mulai gak ada. Jalanan juga mulai sempit sehingga kita tuh kayak udah gak ada choice buat kita putar balik. Kayak mau putar balik nanggung, mau jalan juga hujan licin, gitulah pokoknya. Lihat ya. Berapa derajat Celcius? 21. Kita sudah di Dari 37 ke 21. Kita tuh awalnya masih santai-santai aja ya. Kita tuh bener-bener kayak nggak ngerti medan gitu loh. Jadi kita nggak tahu kalau semakin ke atas itu kabut akan turun dan kayak udah tahan nafas aja gitu. Kita tuh jalan sempit, kalau papasan juga udah mulai worry kan. Nah ini jalan udah naik terus dengan kondisi sangat licin. Itu ketika kita sampai tempat itu kita sekitar jam 2:30 lah. Itu udah gelap banget, udah mulai gelap. Dengan kondisi yang kayak aku tuh sering ke Bromo tapi tidak pernah melewati jalan ini. Jadi udah sepanjang jalan tuh udah kayak berdoa terus gitu. Dan kayak setiap ketemu orang tuh kayak lega ketemu orang lagi. Terus habis itu gak ketemu orang lagi. Itu kayak deg-degan banget. Dan kita kayak udah gak tahu ini kita mau kemana. Jadi kita kayak terus aja sampai gak tahu kemana. Intinya kayak mau putar balik gak mungkin. Nah ini jalan udah gelap banget. Ini beneran belum ada jam 2:30 tapi udah segelap ini. Karena kayak udah gak memungkinkan buat kita lanjut. Karena kondisi jarak pandang udah nggak jauh ya, jarak pandangnya udah deket banget dan kanan kiri itu udah jurang gitu loh. Jadi suamiku memutuskan untuk kita menginap di penginapan pertama yang kita temui nantinya. Ya apapun bentuk penginapannya, yang penting aku mau segera rebahan, aku mau kayak napak ke tanah gitu loh rasanya. Kayak udah bisa kalian lihat ya, jalannya tuh udah sempit segini untuk mobilku. Itu tuh kayak kita papasan tuh udah nggak mungkin gitu loh. Terus jalan juga banyak kayak bekas longsor, tanah berlubang. Dan ketika kita di jalan tuh kita kayak dicegat sama orang yang dia bilang mau ke Bromo ya gitu. Nah suamiku jawab mau ke penginapan kan. Dari situ tuh kita baru tahu bahwa ini memang jalur terdekat menuju ke Bromo. Sambil terus kita lihat GPS, kita menuju hotel penginapan terdekat. Akhirnya alhamdulillah kita dapat juga penginapan. Udah gak peduli penginapannya modelnya kayak apa, pokoknya alhamdulillah bisa kita berhenti untuk melanjutkan perjalanan besok.